Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jampawan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara pertemuan manasik ya. Manasik jamaah haji tingkat bukan tingkat kecamatan, berarti ada gabungan 3 kecamatan, Ciracap, Cimas dan Surade ya. Alhamdulillah dilaksanakan di Kecamatan Ciracap. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan selalu ya pada junjungan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bu Sudayana? Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan selalu dijaga kesehatannya. Tinggal berapa hari lagi ya, hitung harinya kita nyampe 10 hari. Kloter pertama ke-1. Sebelum saya ke materi baterainya udah stabil. Ya, sebelum ke materi ada sedikit aja bahwa tahun ini banyak pending ya ibunya, jadi kuota kita berkurang. Satu, kita berkurang karena pihak Saudi Arabia tidak memperlakukan untuk jemaah haji yang berumur 65 tahun ke atas. Alhamdulillah yang masih muda 65 tahun ke bawah tahun ini kita bisa berangkat. Yang kedua, mungkin karena kuotanya karena kita masih masa pandemi, berarti kuota kita belum nyampe 100% ya. Kita jadi masih ada kalau dicek itu 75 sampai 80% ada pengurangan kuota. Mudah-mudahan tahun depan semua bisa berangkat. Jadi ya kita memaklumi, kita mendoakan saja bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa berangkat harusnya bisa berangkat atau ngantos 1 tahun nya karunya ya diberikan itu nunggu sekolah sesuai saat dirinya, tapi alhamdulillah masih ya itu semua karena Allah ya, semua juga ya yang menghendaki siapa saja tamu yang bisa diundang ke sana ya. Jadi doakan saja mudah-mudahan tahun depan kita kembali pulih lagi. Hari ini sesuai dengan permintaan Pak Kauah, kita ada 4 materinya ibu-ibunya. Harusnya saya punya flashdisk, punya ini USB ya tiap tahun, tapi hari ini saya barusan tuh pulang cari entah di mana karena sudah 2 tahun yang lalu, karena jadi persiapan tidak ada. Jadi ya mudah-mudahan saya masih ingat-ingatnya ibunya. Nanti kalau ada yang bertanya kita interaksinya banyak pertanyaan saja. Jadi yang pertama, satu yang kita harus bahas adalah penyakit menular. Kedua, penyakit tidak menular. Ketiga adalah stres, karena jangan aneh orang di sana banyak yang stres. Keempat, bolehlah dehidrasi, tapi dehidrasi itu nanti akan bersangkut paut dengan penyakit tidak menular ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah penyakit yang menular dulu. Nah, termasuklah namanya COVID. Nah, ibunya ya sekarang kan lagi masa pandemi. Jadi COVID itu adalah bagian, kalau dulu 2 tahun yang lalu tidak ada COVID, tapi ada yang mirip. Ya, saya contoh ini nanti kita bahas ISPA, infeksi saluran pernapasan akut atau atas, ya, terus namanya MERS-CoV itu juga sama, itu mirip. Jadi nanti penularannya itu melalui udara. Ya, penyakit menular itu penularannya kebanyakan melalui udara. Jadi yang pertama itu mirip-mirip lah, gejalanya pun sama, mirip. Ya, pertama mau dia ISPA, mau dia COVID, mau dia MERS-CoV, semua itu gejala awalnya masih panas. Ya, ibunya panas. Panasnya itu biasanya dibilang panas itu lebih dari 37 derajat. Ya, badan kita sudah merasa demam. Panas itu demam, bukan panas kepanasan ya. Memang nanti suhunya panas ya. Panas karena demam. Ya, nanti panas itu juga pasti disertai nanti ada batuk pilek, sesak napas ya. Terus itu hidung tersumbat ya. Pilek itu batuk pilek itu hidung tersumbat. Nah, nanti itu ada pusing-pusing, bahkan ada mual muntah. Itu gejalanya mirip lah, 3 penyakit itu mirip. Bisa jadikan satu saja. Nanti jangan dibiarkan. Karena yang ditakutkan itu kenapa jangan dibiarkan? Memang kalau di sini kita udah biasa batuk pilek, penyakit batuk pilek biasa ya. Cuma kalau sekarang itu jadi tidak bisa membedakan batuk pilek biasa dengan batuk pilek karena COVID. Yang jelas mah itu semua menular. Kalau ada satu jamaah haji sudah terinfeksi penyakit itu, jadi yang kita takutkan semua juga akan tertular. Ya, bagaimana pencegahannya? Hafal menurut? Ya, pencegahan
tangannya sudah di luar kepala. Satu, Pak Bu, pakai masker, ya. Satu, pakai masker. Masker tidak boleh lepas 24 jam kecuali tidur. Kenapa saya bilang 24 jam? Karena ada yang nggak tidur. Nanti ada yang pamannya dia rajin beribadah, malam nggak pulang. Ada di masjid, ya itikaf di masjid, malam nggak pulang, tetap saja dipakai. Dulu saja saya, alhamdulillah ya Bu, walaupun belum musim COVID, waktu itu belum musim COVID, cuma karena saya juga merasa saya manusia, tapi tetap saja namanya walaupun saya dokter, namanya manusia pasti aja ada titik kelemahannya. Ketika saya lengah, masuklah bakteri atau virus ke dalam tubuh saya, tiba-tiba saya sakit, lagi lemah, tetap bisa saja kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya saya? Satu-satunya yang saya niatkan adalah tidak lepas masker. Satu, saya harus menunjukkan kepada jamaah haji saya bahwa tidak boleh lepas masker. Alhamdulillah dari 400 seluruh satu kloter itu 406 orang itu hanya beberapa orang saja yang tidak pernah kena batuk pilek dari awal dia datang sampai pulang lagi. Itu kelihatan, jamaah haji kita suka berobat sama dikit-dikit batuk pilek, kan kita lumayan lama kan, 40 hari di sana, lama ya. Nah, nanti saya alhamdulillah sampai di sana, sampai pulang tidak terkena batuk pilek. Minimal suara itu agak serak-serak, gatal-gatal, ya itu pasti ada, rasanya nggak enak, ya rasanya pasti ada. Nah, jadi nanti masker tidak boleh lepas sama sekali. Itulah yang pertama kuncinya. Ya, ibunya, bapaknya ternyata. Nah, kalau standar masker juga ada standarnya. Kalau dulu pakai masker kain. Jadi nanti kalau dulu di embarkasi saya dibagi masker. Jadi sama pemerintah Indonesia itu sudah dalam kantong plastik. Dulu itu ada masker, ada betadine, terus ada Oralit, isi satu paketnya itu ya, terus ada Canterpen. Ternyata itu ada fungsinya semua. Nanti saya jelaskan satu-satu. Masker dulu, kita bahas masker. Nah, itu dikasihnya itu 30 biji. Jadi kan pakainya besar. Kalau kita sudah packing, sudah tas gini kan ribunya, akhirnya sama jamaah banyak ditinggallah di bandara karena ringkit bawanya. Tapi sampai sana, tapi walaupun nanti di kesehatan ada, di tim kesehatannya tetap ada, tapi kita nggak akan terus ngasih jamaah haji masker setiap hari ya kalau dulu ya, karena kan harusnya sudah ada bekal. Nah, kalau dulu kita masih pakai masker kain, tapi kalau untuk sekarang standarnya jangan masker kain lagi, ya ibu punya. Walaupun tetap dibolehkan, tapi kalau bisa tidak masker kain, minimal maskernya yang bisa ibu beli yang ada talinya, yang seperti ibu boleh seperti itu ya. Walaupun seperti itu juga boleh Bu ya, minimal. Kalau kami sudah pakai maskernya yang KN seperti ini, jadi minimal seperti itu. Minimal 1 hari 1 masker, tong hiji itu diganti-gantinya. 1 hari itu sudah paling lama. Walaupun aturannya 6 jam, 1 hari 1 masker, buang aja ya. Nah, yang kedua selain masker apa lagi Bu? Nah, cuci tangan ya, cuci tangan. Dok, sudah mananya begitu cuci tangan tehnya. Nah, di sana itu sebenarnya banyak. Nanti itu di pinggir-pinggir jalan itu apalagi kalau kita mau melontar Bu, sebenarnya banyak di situ itu sebenarnya air jam-jam di keran-keran itu banyak di pinggir, kayak kita bentuknya wastafel di pinggir jalan semua ada. Cuman di sana dipakainya buat minum, jadi bisa buat minum pakai gelas, minum gitu. Tapi bisa juga sekali-kali kita cuci tangan. Jadi kalau bisa ibu-ibu bekalas botol kecil isi sabun cair yang di kantongan nya. Ribet dong. Nah, kalau di sini kita tidak tanpa ibadah ya, bisa pakai namanya hand sanitizer. Tapi kembali tanyakan lagi ke Pak, saya kemarin udah ngobrol ya, tanyakan lagi ke Pak Ustadz, apakah boleh pakai hand sanitizer untuk ibadah? Kalau dibolehkan maka, karena hand sanitizer itu mengandung alkoholnya besar. Nah, boleh tuh Pak, kalau alkohol kan diminum boleh, kalau nggak diminum silakan aja ya ibu-ibu ya. Nah, nanti tanyakan lagi ke Pak Kiai. Kalau pamannya tidak membatalkan wudhu untuk hand sanitizer, silakan, itu lebih simpel. Jadi nggak usah pakai air, nanti kita cuci tangan saja pakai hand sanitizer. Ya, nanti tanyain lagi ya. Nah, terus apa lagi Bu? Pak, menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Nah, sekarang pemerintahan Saudi Arabia kan
nanti mungkin, tapi saya nggak tahu kalau yang tahun-tahun kemarin masih sudah, karena kan sedikit kuotanya, jaga jarak kita jauh-jauhnya. Tapi kalau sekarang karena kuotanya ditambah, kita nggak tahu apakah nanti bentuknya masih seperti tahun kemarin, jaga jarak atau tidak. Ya, nah hindari berkerumun. Terakhir, tidak bisa. Dan namanya lagi ibadah seperti itu, kita pasti berkerumun. Ya, nah jadi kalau yang berkerumun kita sudah tidak bisa. Akhirnya yang diwajibkan sekali masker, ya, sama cuci tangan. Ya, itu untuk penyakit menular. Semua penyakit menular yang saya sebutkan tadi untuk menghindari cuma satu, masker saja sama cuci tangan. Insya Allah sih terhindar. Ya. Nah, yang kedua ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu nanti yang kita paling berarti penyakit bawaan biasanya sudah bawa dari Indonesia. Contohnya apa Pak, Bu? Satu adalah hipertensi, darah tinggi, gaduh tinggi mula. Ya, darah tinggi. Yang pertama yang punya penyakit darah tinggi, kemarin uji tensi seumur umur saya mah belum pernah ada, seumur umur belum pernah diperiksa, belum pernah ditensi. Pas kemarin pemeriksaan medical check up, langsung ngacur 180 umpamanya tensinya. Silakan sebelum berangkat atau mulai dari sekarang karena waktu sudah mepet, dicek dulu ya kesehatannya. Bangga, mau ke mantri mangga, mau ke bidan mangga, punya dokter pribadi mangga, dokter tetangganya mangga, yang mana saja dicek dulu kesehatannya, ya. Darah tingginya seperti apa? Saya sih berharap ibu-ibu sudah mulai dipantang makannya. Kan pasti dokternya bilang, Bu, kayak makan asin, makan cuwe, makan teri, makan rebon, makan bebauan, kayak gini. Sebenarnya pasti ya, yang punya darah tinggi sudah nggak boleh. Nah, jadi kita, Bu, jagalah dari sekarang 10 hari itu masih bisa, apapun masih bisa terjadi. Lah detik we mangken mah di Arab mah malam takri karena si digeder we darah teh ngaceng pingsan stroke terjadi angkat. Ya. Jadi ditahan ya ibu-ibunya, tahan 10 hari lagi, tahan aja yang punya darah tinggi ya. Nah, saya berharap seperti takutnya nanti sok ayah we ada pemikiran seperti itu teh ayah we namanya juga orang ya. Yang kedua ada namanya diabetes mellitus yang punya gula. Pasti ya, yakin ya, udah kita mah di dalam hati udah gula ya. Nah, yang punya gula apa mantannya? Kebalik, nu asin mah asin, tadi ya cuek, tadi rebon, bawang, daging domba ini. Nah, kalau yang punya gula yang nggak boleh semua yang rasanya manis, tidak boleh. Jadi si ayam mula nggak boleh minum gula-gulaan. Yang kedua si tipung-tipungan, bala-bala, pisang goreng, kemarin itu ya. Yang ketiga nasi putih. Nah, nanti memang agak berat kalau di mana tuh namanya di Mekah semua nasinya putih, kecuali kalau ibu bekal sendiri beras belum atau beras hidung ya. Nah, nanti kalau di sana pasti nasinya putih. Nah, harus hati-hati dengan nasi putih, soalnya nasi putih itu banyak mengandung gula ya. Jadi, nah tapi insya Allah kalau orang punya penyakit gula, karena di sana kan kita banyak aktivitas fisik ya ibu-ibunya. Jadi anggap saja kayak olahraga. Jadi penumpukan gula yang ada di dalam tubuh kita nanti akan terpecah menjadi energi. Jadi mudah-mudahan gulanya tidak terlalu tinggi. Saya sarankan nanti di sana kan ada dokter. Satu kloter itu kalau nggak salah, kalau dulu satu dokter 2 perawat, ya. Tapi perawat itu karena kan satu dokter itu mengurus 400 orang dan akhirnya kita anggap semua 3 orang itu dokter semua. Ya, tidak ada perawat, tidak ada dokter, bukan dokter rekabehnya. Nah, kalau tahun ini kalau nggak salah 1 dokter 1 perawat. Karena kuotanya dikurangi ya Pak ya kalau nggak salah ya. Nah, Kabupaten Sukabumi karena cuma 2 kloter, kita cuma kebagian 1 dokter. Karena dokter tahun kemarin itu nggak ada yang daftar, apalagi cuma saya daftar. Jadi kita, nah 1 dokter lagi nggak tahu ambilnya dari mana. Nah, nanti disarankan ya ibu yang punya penyakit darah tinggi dan punya penyakit gula, minimal 3 hari sekali dicek, mau kerasa, mau terasa, datang aja ke polinya ya, biasanya polinya itu di kamar. Kalau dokternya nggak bikin meja, biasanya di depan kamarnya itu ada meja untuk pengobatan. Kalau dia nggak bikin meja untuk pengobatan, ketok saja 24 jam. Ya, jadi itu siga di Indonesia, buka jam 6, tutup jam 8, buka di jam 3, tutup di 8 itu gitu. Jadi kalau dokter yang di sana 24 jam diketok saja. Rasa liur, mual, sap, apapun juga ketok saja. Nanti akan diperiksa. Ya, jadi yang umpamanya punya penyakit gula, darah tinggi 3 hari sekali, mau kerasa, mau terasa, pokoknya kudu dicek. Ya, itu yang penyakit tidak menular. Ada satu lagi yang paling penting, mencret nyambutnya diare ya.
Diare itu masuk ke penyakit tidak menular. Jadi itu yang paling banyak nanti dialami. Kenapa? Karena orang Indonesia kebiasaan yang namanya makanan Nah, nanti di sana itu Bu banyak yang ngasih makanan. Kan kalau dulu itu kan kalau makan itu dikasihnya 3 kali sehari ya. Makan dari sana tanggungan tuh pagi, siang, sore atau malam ya. Tapi belum lagi kita teh bawa nasi barotram, akhirnya makanan itu gak kemakan. Ya. Nah, sok ibu tehnya gawe simpan. Jangan disimpan, tidak boleh lebih dari 2 jam. Gitu. Ya. Dan mau itu basi dok, dicium oke itu basi betul. Tidak basi karena di sana tingkat kelembapannya rendah, jadi sehingga makanan di sana tuh awet. Tapi itu sudah mengandung bakteri. Ya, jadi gampang sekali. Pokoknya tidak lebih dari 2 jam. Sudah 2 jam tidak dimakan, buang saja. Ada katanya pada mubasi itu daripada kita sakit. Ya, makanya dimakan. Makan lagi. Jangan dimakan kalau dia terbuka. Kalau dia mamanya kayak roti yang terbungkus itu boleh Bu. Maka disimpan mau berapa hari juga boleh. Tapi kalau makanan yang terbuka tidak boleh lebih dari 2 jam. Kenapa? Itu menyebabkan nanti kalau kita tetap makan jadi sakit perut. Akhirnya kita mencret, balik lagi ke diare. Ya diare terus-terusan menimbulkan apa? Akhirnya kurang cairan, dehidrasi. Jadi kudu diinfus sama bapak-bapak ya. Nah itu. Jadi yang paling banyak di kita tuh ya Pak. Ya. Jadi nggak boleh. Nah, terus ada lagi apa ya? Penyakit tidak menular itu saya lupa. Head stroke. Head stroke bukan stroke. Jadi head stroke itu orang tiba-tiba, ini maksudnya dehidrasi ya, dan saya bahas saja. Orang tiba-tiba kena doa, tiba-tiba pingsan di sebelah kita. Nanti jangan aneh. Ya, mendadak dia pingsan tiba-tiba, itu namanya orang head stroke. Ya, head stroke itu jadi dia kekurangan, orang dehidrasi terlalu berat. Dia kekurangan cairan yang terlalu banyak. Ya, dia tiba-tiba pingsan. Nah, di sana itu kita nggak akan ngerasain aus, Bu. Jadi makanya kalau minum tetap harus pakai target ya. Target kita berapa liter per hari? 2 liter di Indonesia. Kalau sampai sana harus nyampe 3-4 liter. Aduh, beser dong, karena cairannya akan menguap melalui udara. Jadi kalau kita di Indonesia melalui pipis, melalui keringetan. Di situ mah nggak keringetan, keluarnya menguap, Nanti apalagi di Madinah. Kalau Mekah masih ada keringetan. Tapi kalau di Madinah, kalau jorok-joroknya orangnya, baju teh itu bau, itu ayam kesan, itu naon. Jadi beda kalau saya di Mekah dulu cuci baju teh hampir tiap hari, pagi sore pagi aing Madinah mah 2 hari sekali ya. Soalnya baju teh nggak kesan, nggak bau, nggak apa Itu aja. Soalnya jadi tingkat kelembapannya tuh tinggi. Nah kalau jadi airnya menguap melalui udara. Kita nggak terasa nih. Minum aja cuma 1 gelas, cairan menguap terus-terusan, udah pingsan. Beda kalau di Indonesia, kita dehidrasinya karena apa? Umpamanya kita berkeringat banyak, terus kalau nggak karena kita diare atau mencret ya, atau umpamanya kita pipis terus. Kalau di sana nggak akan mengalami banyak pipis, nggak akan beser Bu, jarang-jarang karena kan beda pengeluarannya beda, bukan lewat air pipis. Walaupun banyak minum, jadi jangan takut ya. Nah nanti paling banyak head stroke itu dialaminya di Arafah, yang paling banyak di Arafah. Karena kalau zamanan tahun ini nggak tahu, saya sih setiap tahun katanya beda-beda ya, suhunya itu beda-beda. Kalau zaman saya dulu itu suhu itu mencapai 49-50, tapi katanya Pak Haji cenate tergantung. Pamanya gini, saya kan WA nih sama, waktu itu saya berangkatnya sama dokter Betty satu soliter. Saya tanya, gimana di sana berapa derajat? Nah tempatnya dokter Betty waktu itu dia cuma 45 derajat. Nah di tempat saya sampai ke 50 derajat, beda. Jadi nggak tahu tergantung daerahnya, tergantung, nah entahlah itu belum ya. Jadi kita akan beda-beda tingkat kepanasan itu beda. Padahal di waktu yang sama, kalau nggak di tempat yang sama kan di Arafah, sama Arafah ya. Nah itu nanti paling banyak orang karena panasnya luar biasa Bu. Kalau dekat dengan api, hari pagi udah hafal semua pasti yang dekat dengan api masih kena panas, kena muka terlalu dulu. Ya, bagaimana dok caranya biar kita nggak terjadi heat stroke?
karena heat stroke itu menyebabkan kematian. Kematian mendadak ya heat stroke itu. Jadi orang yang tiba-tiba dia pingsan kalau tidak cepat ditolong dia akan meninggal di tempat. Dalam hitungannya dalam detik. Nah itu yang paling banyak nanti di Eropa seperti itu. Ya kita mention ibu-ibu. Bagaimana caranya tetap minum, jaga minum kita harus banyak. Terus minum, kita dulu sambil minum. Dan di sana nanti minum itu ya tidak akan kekurangan minum luar biasa. Di sana itu minum air kayak aqua itu banyak di sana tuh nanti dikasihnya. Nanti di sana di pinggir tenda. Nah ini banyak yang jamaah nggak tahu. Pinggir tenda itu ada gentong warnanya oranye kalau dulu entahlah kalau warna sekarang. Itu dalamnya itu isinya es batu. Ya batu es nu kecil, kanggo naon eta teh? Kinten kita tahu naon Pak? Kanggo dieuet mah enggak, nu hayang tanya. Kanggo nah itu biasanya buat ke muka, buat ke badan, buat ke mana we di kiri ketek di kanan ya. Untuk biar supaya suhu tubuh kita turun, enggak panas teuing. Ya, jadi kalau ibu-ibu nanti kalau dulu saya disuruhnya bawa kanebo atau anduk kecil boleh yang mana saja itu nanti di dalam kanebo teh isi es batu nu tadi tahnya taruh kadit ngeunah tebutan ya enak bisa kemukain atau ke atas kepala itu taruhnya di sini bayang ngebulet jika nanya punya. Nah itu tuh enaknya luar biasa, boleh mangga. Takutnya kalau laki-laki bawa anduk itu dijahit ya Pak Dia, boleh tak? Kalau nggak boleh ya kanebo kan nggak dijahit. Nah kanebo aja bawa taruh di sini. Boleh ya. Nah kalau enggak nanti diperas saja, jadi nggak usah diperas, dikucurin kanebo kita dibasahin, ibu taruh. Terus tadi pakai basahin pakai air es tadi udah itu nikmat pisan. Nggak lama, paling juga hitungannya 5 menit geus garing deui kanebo teh. Kering lagi. Nanti caranya Bu, lamun masih juga panas, kucurkeun we cai kan dia teu naon. Sing minang we gitu. Itu lebih bagus. Jadi kita kayak setengah mandi, jangan takut khawatir basah, enggak. Garing deui 5 menit deui garing deui. Ya, saking panasnya itu semakin ibu sering melakukan itu, insya Allah akan terhindar namanya heat stroke. Itu yang paling bahaya. Yang paling bahaya itu heat stroke dan itu paling banyak nanti terjadinya di Eropa. Ya. Di Eropa. Nah nanti kalau biasanya sama Indonesia suka ada bekal payung. Kalau dulu nanti di sana tapi ya sudah diarah nanti dibagi. Tapi kalau kita ketiban nggak baik nggak kebagian payungnya. Namun ketiban baik kebagian. Cuman kata saya sih kalau saya sih tidak terlalu berfungsi payung itu karena kita tadi sebenarnya jarang keluar ya sinar matahari itu jarang bisa. Karena kalau untuk terowongan saja paling ada tempat sedikit sekali yang terpapar matahari. Yang lain terowongan Mina itu kan sudah berbentuk ada tutupnya pokoknya Pak. Jadi nggak langsung ke matahari. Yang paling penting itu kacamata. Nanti dibagi sama Indonesia itu mudah-mudahan tahun ini masih ada pembagian ya. Kacamata, payung sama sendal. Kata yang fungsinya deui untuk dibuang. Payung mah buat dipakai untuk menghindari dari sinar matahari, ya. Jadi tidak terlalu terpapar pisan. Terus itu kacamata juga sama, karena jangan salah nanti ada penyakit yang matanya teh karena terpapar sinar matahari terlalu sering, akhirnya matanya merah lah, bengkak lah, gatel lah, ada kotoran lah banyak. Itu banyak terjadi. Ya. Jadi pakailah kacamata hitam. Nanti dikasih di sana. Kalau enggak dari sekarang persiapan hiji we mah. Di sini ditutup bagian terus aya di dalam tas. Ya, kacamata hitam. Yang selanjutnya sendal. Nah, sendal tah nu sok rupa wae Indonesia teh di Madinah. Kan sendal kan dilepas tuh. Waktu itu kloter pertama tuh kalau nggak salahnya jadi lupa lagi naruh sendal teh di mana. Jadi pelataran Madinah, pelataran Masjid Nabawi itu kan panas. Kan nggak tahu, udah baru pertama kali dicopot semua sendalnya. Tak apa yang Bu melepuhnya sendal, akhirnya kita nggak bisa sholat. Ya, jadi karena kakinya melepuh. Jangan dilepas. Ya, boleh nyapainya di pelataran Nabawi. Mas, sebelum kita masuk ke masjid itu dipakai saja sendalnya. Dipakai. Kalau kita nggak kebagian masuk ke dalam, sholat di pelataran, ya berarti kan biasa sendal mah di dalam di bawah sejadah atau bawalah tas kecil. Jadi selalu diteng-teng di dalam tas.
Jadi ketika kita panas nggak kuat, pakai aja sendalnya. Kecuali kita di dalam masjid nggak boleh pakai sendal. Ya, jadi kalau orang Indonesia terlalu sopan. Jadi pelataran masjid teh dipikirnya sudah masjid, dibuka lah sendal teh, baru ditinggalkan di payung di depan sekali umpamana di pintu masuk teh kan. Itu kan pintu masuknya ada pintu 1, 2, 3, 4 sampai 25, 26, 27 eta mah kudu inget ya Pak. Asup nak anak pintu eta keluar nawe kana pintu eta untuk lebih ka benten. Nanti nyasar. Ya. Jadi kalau orang Indonesia mah asup pintu 1 terus dibuka kakinya, itu banyak kejadian. Banyak kejadian. Maka ayeuna harus diingatkan. Jadi kalau masih di dalam halaman Masjid Nabawi pakai saja, kecuali kalau sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Keluar masuk pintu ibu harus hafal ya, karena biasanya itu nanti urusan orang dokter nauke memilarian anu leungit. Ya udah nggak pulang sehari ke mana itu jamaah tehnya buku pamit tadi asup dari pintu 11 keluar ke pintu 6, udah beda itu mah. Jadi kudu hafal. Nanti di atas pintu itu ada tulisannya. Mau itu Madinah selalunya yang paling banyak, mau itu di Mekah juga sama. Kalau kita dulu patokan kalau di Mekah itu WC 1, 2, 3 gitu lah, nyasar teh tujuan di WC 3 umpamanya ya. Tapi kalau umpamanya sama aja di Mekah juga pintu juga sama. Jadi menentukan pintu, nanti dia menentukan kita naik mobil apa. Kalau di Mekah mah naik mobil karena agak jauh. Kalau Madinah kan enggak, jalan kaki itu sama, pintu keluar sama pintu masuk sama. Ya. Terus apa lagi? Dehidrasi sudah ya, stroke ya, kurang cairan sudah. Satu lagi, stres. Nah, untuk dibawa jangan salah. Dulu saya banyak jamaah haji saya tiba-tiba jadi stres. Terus di KKHI di Rumah Sakit Indonesia banyak jamaah haji yang di Indonesianya baik-baik saja, sampai sana jadi punten maaf, jadi setengah gila atau gilanya ya banyak. Kalau stres biasa kita jadi masalah. Kalau gilanya nah itu yang ribet pisan. Makanya di dalam medical check up biasanya suka kayak pertanyaan kia, aya di bumi saderet aya anu terdamang stres, aya keluarga, orang tua, adik, kakak, namanya gitu. Itu teh kenapa? Misalnya seperti itu di Indonesia. Kalau di dalam satu keluarga sudah ada yang pamannya stres, jadi stres itu kan penyakit turunan ya. Kalau stresnya tergantung tingkat dulu, tergantung stres macam apa. Nah, tapi paling sering itu turunan. Yang ditakutkan kalau memang dia sudah punya riwayat turunan, nanti kan di sana itu dibaca sama dokter, sudah memang dia sudah ada keturunannya, keluarganya sudah ada gitunya. Jadi pantas aja tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya bahkan saya pernah lolos ibu-ibunya anu jamaah saya di Indonesia keneh. Ya, jadi pengalaman dulu saya di Indonesia sehat-sehat saja sampai Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin dia kaget melihat orang banyak dengan perjalanan yang jauh, capek, lelah dan sebagainya. Akhirnya dia liur, pusing, jadi kamu dipulangkan ke Indonesia. Dipulangkan lagi ke Cilacap, dan masih di Indonesia. Terus kalau di sana dulu baca rupa-rupa, suami istri bertengkar, terus suaminya selalu meninggalkan istrinya. Terus ada yang pada ke sawah, ayah anu pada macam-macam bu, ada yang pada bunuh diri terjun di hotel ke bawah, itu tuh ada. Ayah dong begitu ayah, ya pengen bunuh diri itu banyak. Ayah ukur curi kayak pegawai yang balik ke Indonesia tuh kuat. Ayah lu inget karena domba di Indonesia, jangan aneh. Ayah inget karena sawah, ayah pokoknya macam-macam. Jadi itu penyebab faktor utamanya pertama kali satu sudah ada bawaan, jadi dia nggak kuat sampai sana. Kedua, dan nggak ada turunan, nggak ada apa. Kedua, yang paling menyebabkan orang stres itu apa coba bu? Balik lagi kurang minum, namanya dehidrasi teh. Itu kita bisa stres. Makanya kalau kayak gitu minumin aja yang banyak. Ya, katilu karena mungkin kita tidak terbiasa ya. Umpamanya biasa di dia umpamana tempat rame, ketika di tempat jutaan, ribuan bahkan orang ya jutaan lahnya berhentinya ribu mencari panik nyasar, mencari ini itu jangan ya, jadi akhirnya stres, balik nyasar, bingung coba gimana nyarinya juga ya. Kalau saya pesan kalau yang muda-muda insya Allah, kalau yang masih muda tingkat
konsentrasinya masih bagus. Tapi kalau yang sudah sepuh biasanya tingkat konsentrasinya sudah tidak terlalu bagus. Jadi berharap ibu sama bapak, kenapa orang di sana suka nyasar? Bukan karena terapal-apal teuing lain, bukan karena bingung. Ya bingung teh jadi tong apa ya kalau sini teh tong gempel. Ya, sampai sana tuh tong gempel. Aduh, bilang tadi teh kamananya orang tanya kamananya. Tong gempel we. Satu ngadoa, kedua mencari orang yang kira-kira bukan nasiga orang Indonesia, apalagi kalau dia nanti pakai jaket warna hitam, pakai rompi hitam. Kalau dia pakai rompi hitam, itu namanya petugas Indonesia. Apa tulisannya di bawah ada Indonesia. Langsung tuturkeun eta. Pak, abi mah di kloter sekian gitunya. Terus ke nama hotelnya ini. Nah, yang perlu dihafal saya bilang, nama hotelnya ini, ya, nomor kamarnya ini. Insya Allah nyampe lagi. Nanti pasti di grup teh kan eta ada jaringannya. Semua petugas seluruh Indonesia teh aya jaringan di grup teh. Tolong cina dina grup teh aya jamaah haji kloter ieu dijemput di sini Bapak mancing we kan situ kayak anu ngajemput. Daripada aprak-aprakan teu hafal. Kaditung kadieu ka mana stres, bari lemes, bari lapar, bari haus, pingsan. Aduh udah we kainjak-injak lapur we urusan. Kalau pokoknya itu ingatkan kalau nyasar kita menyingkir carilah tempat yang aman dulu yang di tengah-tengah teh yang ngegigir we pinggir. Nanti kalau melihat orang yang tadi itu pasti ada, nanti pasti ada yang lewat. Kalau nanyakin ke orang mau Arab, ini ada mau ngerti ke bahasa orang. Pasti ada lewat, udah begitu aja Pak, saya nyasar. Nu perlu diingat satu nama hotel. Aduh, headset dok, nama hotel nggak oke, lah kemana ya? Yang kedua kloter. Ya, yang ketiga nama daerah. Nama daerahnya apa? Umpamanya nama apa mana? Apa saya lupa sih begitu. Dan saya ngapal oge-nya, dan oge di rumah hafal ayeuna lupa deui. Nama daerahnya di mana gitunya? Naik mobil, busna umpama nomor 11. Mau pulang mau pergi nah ini bisa nomor 11. Ingetin aja gitu nanti ngomong nanti kami petugasnya bilang, "Bu, Ibu